Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Nisa Zuren, NIM 18043058. Di sini saya akan membahas tentang soal tugas perkuliahan pada minggu ke-10 Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama pada buku Kelly di halaman 370. Soalnya yaitu How the Customer Relationship Management System help organization achieve customer intimacy. Sistem hubungan pelanggan atau CRM ini membantu organisasi mencapai keintiman pelanggan melalui pemasaran pribadi. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM ini mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses yang dihadapi pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, memberikan pandangan pelanggan di seluruh perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pengetahuan ini ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan untuk memberi layanan yang lebih baik atau untuk menjual produk layanan yang baru. Pertanyaan kedua, what is the relationship between data consolidation and system? Jawabannya yaitu hubungan antara keduanya adalah konsolidasi data dengan sistem CRM ini dengan pergudangan data, bank data maupun call center CRM, membantu perusahaan dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang sejarah pelanggan, apa-apa yang menjadi kesenangannya dan apa saja keluhannya, dan bahkan data lain untuk memperkirakan apa yang akan dibeli pelanggan untuk kedepannya. Next, pertanyaan ketiga, differentiate between customer-facing CRM application and customer-touching CRM application. Perbedaan antara aplikasi customer-facing CRM adalah area di mana pelanggan berinteraksi langsung dengan perusahaan. Area ini mencakup layanan dan dukungan dari pelanggan. Aplikasi customer facing mencakup teknologi yang berinteraksi dengan pelanggan yang biasanya membantu diri mereka sendiri. Aplikasi ini mencakup kemampuan pencarian dan perbandingan serta program loyalitas. Dalam aplikasi customer service CRM, organisasi penjualan layanan lapangan dan perwakilan pusat interaksi pelanggan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi langsung dengan teknologi dan aplikasi ini. Pertanyaan yang keempat, explain how a supply chain approach may be a part of a company overall strategy. Rantai pasokan merupakan bagian dari keseluruhan strategi perusahaan karena menyediakan produk yang tepat dalam jumlah yang tepat, di tempat dan keadaan yang tepat pula dengan biaya yang minimal. Rantai pasokan mendorong operasi bisnis perusahaan. Hal ini harus diselaraskan erat dengan keseluruhan strateginya. Misalnya, strategi bisnis secara keseluruhan adalah JIT atau berbiaya rendah. Mekanisme rantai pasokan perlu mencerminkan strategi bisnis. Next, pertanyaan yang kelima, explain the important role that information system play in supporting a supply chain. Peran pentingnya yaitu adalah mengurangi selisih biaya transaksi antar partner rantai pasokan dan biaya dalam mendapatkan sistem informasi. Dengan kata lain, teknologi sistem informasi lebih berperan bagi rantai pasokan karena kerjasama dan integritasnya dengan pemangku kepentingan rantai pasokan. Teknologi informasi menciptakan aliran informasi di berbagai departemen dan memelihara basis data yang luas untuk organisasi dan dapat membantu semua orang di dalam perusahaan. Sistem informasi sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam rantai operasi rantai pasokan. Dengan pertukaran informasi, koordinasi dapat ditingkatkan di antara perusahaan yang terkait dalam rantai pasokan. Hal tersebut dapat menyelesaikan banyak masalah potensial dalam rantai. Lalu selanjutnya, pertanyaan di buku Balzan di halaman 650. Pertanyaan pertama, what are the 5 primary activities in a supply chain?
Yang pertama itu adalah plan. Merupakan proses yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran agregat untuk mengembangkan suatu tindakan yang paling memenuhi aturan bisnis yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, source, yaitu proses yang mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan yang direncanakan atau sebenarnya. Lalu yang ketiga, make, yaitu proses yang mengubah barang menjadi keadaan jadi untuk memenuhi rencana atau aktual permintaan. Yang keempat, deliver, proses yang menyediakan barang jadi dan jasa untuk memenuhi rencana atau aktual permintaan, biasanya termasuk manajemen pesanan, manajemen transportasi, dan distribusi pengelolaan. Lalu yang kelima, return, yaitu proses yang terkait dengan pengembalian atau penerimaan produk yang dikembalikan untuk alasan apapun. Proses ini meluas ke dukungan pelanggan setelah pengiriman. Next, pertanyaan kedua, what is the bullwhip effect and how can it affect a supply chain and a firm's profitability? Bullwhip effect adalah gangguan yang terjadi pada rantai pasokan yang bisa membuat permintaan tidak akurat, sehingga terjadi permintaan yang tidak stabil atau adanya perubahan. Efek bullwhip dalam manajemen rantai pasokan mengacu pada fenomena peningkatan fluktuasi inventaris sebagai respon terhadap pergeseran permintaan pelanggan saat seseorang bergerak lebih jauh ke atas rantai pasokan. Dengan kata lain, bullwhip efek merupakan permintaan yang meningkat dari konsumen ke pengecer ke agen ke produsen ke pemasok karena kurangnya koordinasi informasi pada setiap pihak. Pengaruh bullwhip efek terhadap profitabilitas perusahaan dapat meningkatkan sejumlah biaya sehingga berpengaruh kepada keuntungan perusahaan. Biaya yang mengalami peningkatan yaitu manufacturing cost, inventory cost, transportation cost, serta labor cost for shipping and receiving. Pada rantai pasokan akan mengakibatkan peningkatan lead time, kerugian pada ketersediaan produk dan hasil dalam stock out lebih dalam rantai pasok, serta dampak negatif terhadap kinerja pada setiap tahap dan dengan demikian menyebabkan kerugian hubungan dalam rantai pasok. Next, pertanyaan ketiga. Yaitu what is the difference between operational CRM and analytical CRM? Jawabannya, perbedaan utamanya yaitu adalah CRM operasional difokuskan pada proses yang dihadapi customer atau pelanggan, sedangkan CRM analitis lebih selaras dengan pengembangan sistem organisasi melalui wawasan pelanggan. CRM operasional lebih baik untuk perusahaan yang belum terbiasa dengan CRM, karena CRM dapat mencakup area dasar yang paling membutuhkan bantuan bisnis. CRM analitis lebih sesuai dengan bisnis apabila tertarik untuk mendapatkan dan memanfaatkan informasi pelanggan. Ini bekerja sangat baik dalam merampingkan fungsi back-end, membantu manajemen membuat keputusan berdasarkan data, memahami keefektifan kampanye pemasaran, dan meningkatkan kualitas dukungan pelanggan secara keseluruhan. Next, selanjutnya kasus pada buku Kelly. Pertanyaan soal nomor 1 dan 2. Yang pertama, describe the advantage that Amazon has over bricks and mortar retailers. Keunggulannya yaitu Amazon memanfaatkan teknologi dengan sangat baik. Strategi CRM Amazon selalu berfokus pada antisipasi dan pencegahan dengan menyajikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, detail produk termasuk spesifikasi, fitur khusus, dan keunggulan kompetitif. Lalu persediaan dan ketersediaan waktu, perbandingan harga, opsi pengiriman dan pembayaran, penawaran khusus dan produk promosi, lalu produk yang dijual silang yang sering dibeli bersama dengan produk saat ini, dan terakhir waktu pengiriman produk yang dapat diprediksi.
Dengan menyajikan informasi tersebut dalam suatu tampilan yang ramah pengguna, Amazon membantu pembeli membuat keputusan pembelian yang terinformasi dan efisiensi. Soal kedua, describe the many facets of Amazon relentless focus on customer relationship management. Amazon menggunakan banyak layanan inovatif untuk fokus relentless pada manajemen hubungan pelanggan seperti Amazon Prime, Amazon Mayday, Amazon Prime Air. Saat pelanggan melakukan pemesanan, Amazon memberitahu pelanggan kapan mereka akan menerima pesanan dan juga memfasilitasi pelanggan dengan pengambilan dan pengembalian dan pengambilan produk jika mereka tidak puas dengan barang yang dibeli. Mayday itu adalah cara lain untuk layanan pelanggan Amazon. Mayday adalah tombol yang dapat diklik oleh pelanggan di seri Kindle Amazon. Setelah pelanggan mengklik tombol di tablet, pelanggan akan mendapatkan perwakilan layanan pelanggan langsung dan mereka mengambil alih tablet dari jarak jauh untuk memecahkan masalah mengenai pertanyaan pelanggan. Sedangkan Amazon Prime itu yaitu program keanggotaan dan layanan berbayar yang diberikan kepada pelanggan yang mengakses program, memberikan pelanggan pengiriman gratis dan beberapa opsi seperti pengiriman di hari yang sama dan pengiriman 1 hari dengan biaya yang sedikit. Bersamaan dengan pengiriman produk Amazon, memungkinkan pelanggan yang membayar untuk memanfaatkan keuntungan utama Amazon untuk mengakses banyak video instan, musik, e-book, foto, dan banyak penawaran lain yang disediakan oleh perusahaan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.